pesisir utara Jawa, di mana laut bertemu daratan dalam hiruk-pikuk perdagangan, berdiri sebuah pelabuhan bernama Muara Jati. Udara di sana berat oleh aroma rempah-rempah dari negeri-negeri jauh, garam dari para nelayan lokal, dan debu dari jalanan yang tak pernah tidur. Kapal-kapal dari Tiongkok, Persia, dan tanah Arab berlabuh silih berganti, membawa bukan hanya barang dagangan, tetapi juga gagasan-gagasan baru yang berbisik tentang dunia yang berbeda, tentang keyakinan yang berbeda. Ini adalah dunia yang cair, dinamis, dan pragmatis, sangat jauh dari keagungan kaku kerajaan Hindu-Buddha yang bersemayam di pedalaman tanah Pasundan. Di jantung denyut nadi pelabuhan ini, berkuasalah seorang lelaki bernama Ki Gedeng Tapa. Jabatannya adalah Syah Bandar, kepala pelabuhan, sebuah posisi yang ia warisi setelah wafatnya Ki Gedeng Sindangkasih. Namun, kekuasaannya tidak datang dari darah biru atau garis keturunan feodal. Kekuasaannya mengalir dari arus kapal dan barang, dari kemampuannya mengendalikan urat nadi ekonomi yang menghubungkan Jawa dengan seluruh Asia. Sebagai seorang negarawan yang cerdik, ia melihat angin perubahan bertiup kencang dari lautan, membawa serta aroma keyakinan baru yang disebut Islam. Ia tahu tatanan lama sedang goyah dan ia harus menempatkan keluarganya di posisi yang tepat untuk menyambut fajar yang baru. Pada tahun 1404, di tengah dunia yang terus bergerak itu, lahirlah seorang putri bagi Ki Gedeng Tapa. Ia diberi nama Kubang Kencana Ningrum. Sejak kecil, gadis itu menunjukkan kecerdasan yang tajam dan hati yang condong pada kesalehan. Tumbuh di bawah asuhan seorang ayah yang visioner. Takdirnya mulai terukir dengan jelas ketika seorang ulama karismatik dari negeri Campa tiba di pesisir. Namanya Syekh Hasanuddin, namun ia lebih dikenal dengan sebutan Syekh Kuro. Di Karawang, ia melakukan sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ia mendirikan sebuah pesantren, sebuah lembaga pendidikan Islam formal pertama di tanah Pasundan yang didominasi oleh tradisi Hindu Sunda. Ki Gedeng Tapa dengan tatapan mata yang jauh ke depan melihat ini sebagai sebuah kesempatan. Ia tidak hanya melihat seorang guru suci, tetapi juga sebuah aliansi dengan kekuatan masa depan. Maka ia membuat sebuah keputusan yang akan mengubah segalanya. Ia mengirim putrinya, Kubang Kencana Ningrum, untuk belajar langsung kepada Syekh Kuro. Ini bukan sekadar keputusan seorang ayah yang saleh, melainkan sebuah manuver politik yang brilian. Selama 2 tahun, Kubang Kencana Ningrum menimba ilmu di pesantren itu. Ia tidak hanya belajar membaca ayat-ayat suci atau menghafal doa. Ia ditempa dalam sebuah keyakinan yang memberinya tujuan, yang memberinya misi. Pengalaman ini mengubahnya dari seorang putri Syah Bandar menjadi seorang pejuang. Melihat semangat dan kecerdasan yang membara dalam diri muridnya, Syekh Kuro memberinya sebuah nama baru, sebuah gelar yang syarat makna. Ia memanggilnya Subang Larang, yang berarti pahlawan berkuda. Nama itu bukanlah julukan untuk seorang wanita yang lembut dan pasrah, melainkan sebuah proklamasi untuk seorang pejuang, seorang juara yang ditakdirkan untuk membawa keyakinannya ke medan pertempuran yang paling sulit. Pendidikan itu telah membekalinya bukan hanya dengan iman, tetapi juga dengan pola pikir seorang ahli strategi. Ia kini tahu bahwa hidupnya memiliki tujuan yang lebih besar, dan ia siap memperjuangkannya, bahkan jika itu berarti ia harus memasuki jantung dunia lama yang menentang segalanya yang ia yakini. Sekitar tahun 1420, Subang Larang kembali ke Muara Jati. Ia bukan lagi gadis kecil yang pergi 2 tahun sebelumnya. Ia telah menjadi seorang wanita yang reputasinya menyebar seperti angin pesisir, dikenal karena kecerdasannya, kesalehannya, dan karakternya yang tak tergoyahkan. Ki Gedeng Tapa, sang ayah, tahu bahwa putri seperti ini membutuhkan pasangan yang sepadan. Maka, ia menyelenggarakan sebuah sayembara akbar, sebuah adu tanding para kesatria terhebat dari seluruh penjuru tanah Pasundan. Kabar tentang sayembara itu menarik para pejuang terbaik. Di antara mereka adalah Pamanah Rasa, pangeran perkasa dari kerajaan Galuh, seorang pemuda yang didorong oleh ambisi untuk meraih kejayaan dan memperluas kekuasaan. Turut hadir pula saingan terberatnya, Amuk Marugul,
putra dari Raja Sunda sendiri. Bagi Pamanah Rasa, sayembara ini lebih dari sekadar kontes untuk memenangkan seorang istri. Ini adalah panggung untuk membuktikan kehebatannya, untuk mengalahkan saingannya, dan yang terpenting, untuk mengikat aliansi strategis dengan penguasa pesisir yang kuat. Puncak dari sayembara adalah pertarungan yang dahsyat antara Pamanah Rasa dan Amuk Marugul. Keduanya bertarung dengan segenap kekuatan dan keterampilan, namun pada akhirnya Pamanah Rasalah yang berdiri sebagai pemenang. Kemenangan itu memberinya hak untuk mempersunting Subang Larang, sebuah hadiah yang tak ternilai. Namun lebih dari itu, kemenangan tersebut adalah sebuah pernyataan politik yang tegas, sebuah penegasan dominasinya atas saingannya dari kerajaan Sunda, dan menjadi fondasi penting bagi kenaikan tahtanya di kemudian hari sebagai Prabu Siliwangi yang legendaris. Ketika Pamanah Rasa datang untuk mengklaim hadiahnya, Subang Larang maju dengan ketenangan yang menutupi baja di dalam dirinya. Ia setuju untuk menikah, tetapi dengan satu syarat, ia tidak meminta emas, permata, atau tanah yang luas. Permintaannya adalah sesuatu yang jauh lebih dalam, sebuah mahar yang ia sebut Lintang Kerti Jejer 100. Pamanah Rasa dan para bangsawan yang hadir mengerutkan kening, tidak memahami apa arti permintaan aneh itu. Subang Larang kemudian menjelaskan, mahar yang ia minta adalah sebuah simbol untuk tasbih, untayan manik-manik doa dalam keyakinan Islam. Dan pada masa itu, benda suci tersebut hanya bisa didapatkan dari satu tempat di muka bumi, Mekah. Permintaan itu bukanlah sekadar keinginan seorang wanita, melainkan sebuah tantangan spiritual dan politik yang cerdas. Dengan satu syarat pernikahan, ia memaksa Pamanah Rasa, seorang pangeran dari kerajaan Hindu yang agung, untuk melakukan perjalanan ke jantung dunia Islam. Ini adalah langkah pertama dalam strategi dakwahnya yang sunyi namun gigih. Ia menggunakan negosiasi pernikahan itu sendiri sebagai alat untuk memperkenalkan keyakinannya kepada calon suaminya, demi mendapatkan wanita yang telah memikat hatinya dan mengamankan aliansi yang ia butuhkan. Pamanah Rasa menyanggupi syarat itu. Ia melakukan perjalanan jauh ke Mekah. Di sana, untuk bisa mendapatkan tasbih yang menjadi syarat, ia harus mengucapkan 2 kalimat syahadat, mengakui tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusannya. Ia melakukannya. Ia mendapatkan tasbih itu, dan tanpa ia sadari sepenuhnya, sebuah benih keyakinan baru telah ditanam di dalam dirinya. Sekembalinya Pamanah Rasa, pernikahan mereka dilangsungkan pada tahun 1422. Secara signifikan, upacara itu tidak diadakan di istana Pajajaran yang megah, melainkan di lingkungan sederhana pesantren Syekh Kuro. Sang Syekh sendiri yang bertindak sebagai penghulu, mengikat dua dunia yang berbeda dalam satu ikatan suci. Pilihan lokasi ini adalah sebuah pernyataan yang kuat, menegaskan bahwa pernikahan ini terikat pada komunitas Islam yang sedang tumbuh, bukan pada tradisi keraton Hindu yang telah mapan. Pernikahan itu membawa Subang Larang ke dalam kemegahan keraton Pajajaran, namun juga ke dalam sebuah sangkar emas yang sunyi. Ia bukanlah permaisuri, sang ratu utama. Posisi terhormat itu dipegang oleh Kentring Manik Mayang Sunda, putri dari penguasa Sunda. Status Subang Larang adalah sebagai selir, istri kedua, sebuah posisi yang secara hierarki menempatkannya di bawah bayang-bayang sang ratu utama dengan pengaruh politik yang terbatas. Kehidupannya di keraton adalah sebuah perjuangan tanpa suara. Ia adalah satu-satunya muslim di tengah lautan tradisi Hindu-Buddha yang telah mengakar kuat selama berabad-abad. Setiap hari adalah ujian. Ia harus menjalankan ibadahnya secara sembunyi-sembunyi, mencari sudut-sudut istana yang sepi untuk bersujud di keheningan malam. Sementara di luar, suara genta dan mantra memenuhi udara. Ia harus menavigasi intrik politik dari faksi-faksi istana yang memandangnya dengan curiga, melihat keyakinannya bukan sebagai pilihan pribadi, tetapi sebagai ancaman bagi tatanan yang ada. Namun, posisinya di keraton diperkuat dengan lahirnya 3 orang anak. Yang pertama adalah seorang putra, Raden Walangsungsang, yang lahir sekitar tahun 1423. Kemudian seorang putri, Nyai Larasantang, lahir sekitar tahun 1426. Dan terakhir, putra bungsunya, Raja Sangara,
lahir sekitar tahun 1428. Anak-anak inilah yang menjadi pusat dunianya, fokus dari seluruh misinya. Mereka adalah bejana-bejana kosong tempat ia akan menuangkan seluruh harapan, keyakinan, dan warisannya. Pernikahan antara Subang Larang dan Prabu Siliwangi yang pada awalnya tampak seperti sebuah langkah politik yang cemerlang, pada akhirnya menciptakan sebuah jalan buntu di dalam dinding istana. Bagi sang Prabu, pernikahan itu berhasil menyatukan kekuatan pesisir dan pedalaman, membawa stabilitas bagi kerajaannya. Namun bagi Subang Larang, itu adalah sebuah pengorbanan. Ia terisolasi secara budaya dan terpinggirkan secara politik. Keseimbangan yang tercipta sangatlah rapuh. Siliwangi tidak bisa memaksa istrinya meninggalkan agamanya karena itu akan memicu kemarahan dari faksi pesisir yang kuat yang dipimpin oleh ayah Subang Larang. Di sisi lain, Subang Larang tidak bisa secara terbuka menyebarkan agamanya di istana tanpa dianggap sebagai pengkhianat yang mengancam otoritas raja dan agama negara. Mereka terkunci dalam sebuah dilema yang tak terpecahkan, sebuah keheningan yang tegang. Satu-satunya jalan keluar dari kebuntuan ini, satu-satunya peristiwa yang bisa membebaskan generasi berikutnya dari ikatan yang sama adalah sebuah tragedi, dan tragedi itu adalah kematiannya. Menyadari bahwa ia tidak akan pernah bisa mengubah keraton dari dalam, Subang Larang mengalihkan seluruh sisa energinya pada satu misi terakhir yang paling penting, mendidik anak-anaknya. Di dalam sangkar emasnya, ia menjadi guru pertama dan utama bagi Walang Sungsang, Lara Santang, dan Raja Sangara. Ia menanamkan ajaran Islam yang mendalam ke dalam hati mereka, bukan hanya sebagai ritual, tetapi sebagai sebuah cara pandang, sebuah sumber kekuatan. Ia mengajarkan mereka tentang keimanan, tetapi juga tentang rasa ingin tahu intelektual dan kekuatan karakter yang pernah ia pelajari dari Syekh Kuro. Pendidikan yang ia berikan begitu kuat, sehingga anak-anaknya tumbuh dengan pemahaman akidah yang jauh lebih unggul daripada pangeran dan putri lainnya di istana. Ini adalah tindakan perlawanan dan visi ke depan yang paling kuat dalam hidupnya. Menjelang akhir hayatnya, ketika tubuhnya mulai melemah, ia memanggil ketiga anaknya. Dengan napas yang tersisa, ia memberikan sebuah wasiat, sebuah amanat terakhir yang akan menjadi kompas bagi sisa hidup mereka. Ia meminta mereka untuk tidak terbuai oleh kenyamanan istana. Ia menyuruh mereka untuk pergi, untuk melakukan perjalanan mencari pengetahuan Islam yang lebih dalam dari para guru besar, dan secara spesifik, ia menyebut sebuah perguruan di tempat bernama Gunung Jati. Wasiat inilah yang menjadi pemicu bagi semua peristiwa besar yang akan datang. Sekitar tahun 1441, Nyai Subang Larang menghembuskan napas terakhirnya di Keraton Pakuan. Kematiannya adalah klimaks dari kisah hidupnya, dan pada saat yang sama menjadi titik balik bagi sejarah Pajajaran. Dengan wafatnya Subang Larang, satu-satunya pelindung bagi anak-anaknya di istana telah tiada. Keseimbangan politik yang rapuh yang selama ini ia jaga dengan keberadaannya, kini hancur berkeping-keping. Tanpa perlindungan ibu mereka, ketiga anaknya yang kini telah beranjak dewasa mulai merasakan perubahan suasana di istana. Mereka mulai menerima perlakuan yang buruk dari kalangan istana. Bisikan-bisikan sinis berubah menjadi permusuhan terbuka. Keyakinan Islam yang mereka anut, yang selama ini ditoleransi karena keberadaan ibu mereka, kini dilihat sebagai ancaman nyata bagi garis suksesi dan identitas kerajaan. Faksi-faksi yang setia kepada permaisuri utama, Kentring Manik Mayang Sunda, kini tidak lagi menahan diri. Didorong oleh penganiayaan yang semakin menjadi-jadi, dan didorong oleh kesetiaan mereka pada wasiat terakhir ibu mereka, ketiga bersaudara itu akhirnya membuat sebuah keputusan yang menentukan. Mereka akan meninggalkan Keraton Pajajaran. Ini bukanlah sebuah tindakan pemberontakan terhadap ayah mereka, Prabu Siliwangi, yang mereka hormati. Ini adalah sebuah tindakan kesetiaan tertinggi kepada ibu mereka, kepada keyakinan yang telah ia wariskan dengan penuh pengorbanan. Walang Sungsang dan Lara Santang pun memulai perjalanan mereka, meninggalkan kemegahan istana untuk mencari takdir mereka sendiri, mencari bimbingan dari Syekh Datuk Kahfi, penerus misi Syekh Kuro, dan akhirnya melanjutkan perjalanan suci mereka hingga ke Mekah.
Eksodus anak-anak Subang Larang dari Pajajaran adalah resolusi dari kisah hidupnya. Mereka pergi untuk menabur benih yang telah ditanamkan ibu mereka di tanah yang baru dan subur, Walang Sungsang, yang kemudian mengambil gelar Pangeran Cakrabuana, tidak berkelana, tanpa tujuan. Ia mendirikan sebuah pemukiman baru di Cirebon, tempat yang dulu menjadi wilayah kekuasaan kakeknya. Dengan cepat, pemukiman itu tumbuh menjadi sebuah pusat kekuatan yang mandiri, menarik para pedagang dan ulama. Sementara itu, di seberang lautan, Larasantang menikah dengan seorang penguasa di Timur Tengah dan melahirkan seorang putra yang ia beri nama Syarif Hidayatullah. Putra Larasantang inilah yang ditakdirkan untuk menyelesaikan misi yang telah dimulai oleh neneknya. Setelah dewasa, Syarif Hidayatullah kembali ke tanah Jawa. Ia mengambil gelar Agung Sunan Gunung Jati dan bersama pamannya, Pangeran Cakrabuana, ia mengubah Cirebon dari sebuah pelabuhan kecil menjadi sebuah kesultanan Islam yang kuat dan berdaulat. Puncak dari proses ini terjadi pada tanggal 2 April tahun 1482. Pada hari itu, Sunan Gunung Jati, cucu dari Prabu Siliwangi, secara resmi mendeklarasikan kemerdekaan Cirebon dari Pajajaran. Dalam sebuah tindakan simbolis yang luar biasa, ia mengirim surat kepada kakeknya sendiri. Isi surat itu singkat, jelas, dan mengguncang tatanan yang telah ada selama berabad-abad. Cirebon menolak untuk membayar upeti. Berdirinya Kesultanan Cirebon adalah hasil nyata dan warisan abadi dari kehidupan Nyai Subang Larang. Perjuangan pribadinya yang sunyi, pengorbanannya di dalam dinding istana, dan dedikasinya untuk mendidik anak-anaknya telah menanam benih yang tumbuh menjadi sebuah kekuatan baru yang akan mendefinisikan ulang peta politik dan agama di Jawa Barat. Kisah Subang Larang adalah sebuah ironi sejarah yang mendalam. Pernikahannya dengan Prabu Siliwangi yang dimaksudkan untuk menyatukan dan memperkuat kerajaan justru memasukkan sebuah virus ideologis ke jantung Pajajaran, sebuah keyakinan yang tidak dapat ditolak tetapi juga tidak dapat diserap oleh kerajaan. Ia berhasil menciptakan sebuah sel ideologi baru di dalam istana, yaitu anak-anaknya. Ketika istana setelah kematiannya mencoba untuk mengeluarkan elemen asing ini dengan menindas mereka, tindakan itu justru melepaskan mereka ke dunia luar, di mana mereka dapat tumbuh dan berkembang tanpa batas. Anak-anak yang diusir inilah yang kemudian membangun pusat kekuasaan saingan yang pada akhirnya akan melampaui kerajaan ayah mereka. Dengan demikian, istri tercinta dari raja terbesar Pajajaran pada akhirnya adalah penyebab utama perpecahan kerajaannya sendiri, sebuah bukti abadi bagaimana keyakinan seorang individu dapat menjadi kekuatan yang jauh lebih transformatif daripada pedang dan penaklukan militer.